Kita ditebus dengan darah Kristus. Ayat 19. Melainkan dengan darah Kristus. Di sini melainkan dengan darah yang mahal. Kenapa dibilang mahal? Untuk membandingkan dengan perak dan emas. Karena perak dan emas sudah mahal. Tapi ternyata dibilang darah Kristus itu lebih mahal dari perak dan emas. Jadi kita ditebus dengan darah. Banyak orang Kristen ngomong tentang darah Yesus. Tapi tidak mengerti mengapa kita ditebus kok pakai darah. Sekarang saya jelaskan latar belakangnya supaya kita mengerti. Pada waktu Tuhan menciptakan makhluk hidup, khususnya manusia dan binatang, kita diciptakan dengan punya darah. Maka di dalam tubuh kita ini ada darah. Di dalam tubuh babi ada darah. Tubuh anjing ada darah. Tubuh kambing, tubuh domba, semua binatang ada darah. Tapi selanjutnya dalam hukum Taurat dikatakan bahwa darah itu nyawa. Atau di dalam darah ada nyawa. Coba lihat Ulangan 12 ayat 23. Tetapi jagalah baik-baik, supaya jangan engkau memakan darahnya. Sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Ya, darah ialah nyawa. Makanya dilarang makan darah. Imamat 17. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Ayat 14. Karena darah ialah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman pada orang Israel. Darah makhluk apapun jangan kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya harus dilenyapkan. Yang makan darah dihukum mati. Waduh, sabar ya. Nyawa, darah ialah nyawa. Di dalam darah ada nyawa. Apa maksudnya? Apakah ini berarti bahwa darah itu identik dengan nyawa? Darah saya adalah nyawa saya. Saya berpikir kalau ini identik, maka ini repot itu. Kalau waktu pas potong ikan, tak, tiba-tiba potong kena jari, lalu darah menetes, berarti nyawa sedang menetes. Yang terkena gula darah, berarti nyawanya sedang manis-manisnya. Ya, yang tekanan darah tinggi, artinya nyawanya lagi tertekan dengan tingginya. Begitu? Tidak. Darah dan nyawa sebenarnya berbeda. Karena darah itu sifatnya fisik. Nyawa itu sifatnya non fisik. Tapi mengapa dikatakan darah ialah nyawa? Atau di dalam darah ada nyawa? Karena begini. Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga darah itu memberi kehidupan. Makanya kalau orang sampai darahnya habis, kekurangan darah, itu bukan artinya kekurangan nyawa. Tapi kurang darah sampai darah habis kan mati. Maka kehidupan itu diberikan melalui atau di dalam darah. Akhirnya darah itu dianggap sebagai kehidupan. Menyerahkan hidup seseorang untuk dibunuh itu sama dengan menyerahkan darah. Perhatikan dan bandingkan dengan kata-kata Yudas Iskariot. Matius 27 ayat 4. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah. Orang yang tak bersalah menyerahkan darah. Dia tidak bilang menyerahkan orang tak bersalah. Menyerahkan darah. Pada waktu Pilatus mau lepas tangan, perhatikan apa yang dikatakannya. Ayat 24 Matius 27. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, dia mengambil air membasuh tangannya di hadapan banyak orang dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah. Bukan langsung terhadap orang, terhadap darah orang ini. Kalau begitu darah itu adalah kehidupan. Maka pikirkan dalam pemikiran orang Yahudi perjanjian lama, darah itu kehidupan. Ada darah, ada hidup. Hilang darah, hilang hidup. Nah, pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, apa hukumannya? Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Maut itu kematian. Kematian itu adalah nyawa hilang. Kalau nyawa hilang berarti ketiadaan darah. Maka orang berdosa itu karena upah dosa ialah maut, maka hidupnya harus diambil. Nyawanya harus diambil. Darahnya harus diambil. Maka darah saya harus diambil atau hidup saya harus diambil supaya saya mati sebagai akibat dosa saya. Darah saudara harus diambil, harus dicurahkan. Begitu darah saudara dicurahkan, hidup saudara hilang, maka saudara mengalami maut dan itu akibat dosa. Maka semua kita haruslah diambil darahnya, dicurahkan darahnya. Tapi karena Tuhan ini sayang sama kita. Kalau dia ambil darah kita semua, dia menuntut
semua orang berdosa harus dicurahkan darahnya, semua kita binasa. Maka Tuhan menentukan, kamu orang berdosa, kamu harus mati, darahmu harus dicurahkan. Tapi karena Tuhan sayang sama kamu, aku sayang sama kamu, aku siapkan pengganti. Penggantinya apa? Penggantinya binatang. Kambing, domba, burung merpati, burung dara, dan sebagainya. Nah, maka binatang-binatang itu harus dicurahkan darahnya. Dengan dicurahkannya darahnya berarti binatangnya mati. Binatangnya mengalami maut. Dan dia mengganti kamu. Maka binatang itu harus dicurahkan darahnya supaya kamu tetap hidup. Dengan kata lain, nyawa kamu diganti nyawa binatang. Imamat 17. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Sekarang pikir ini. Kamu orang berdosa, kamu harus dicurahkan darah. Tapi kamu tidak usah curahkan darahmu. Binatang ganti kamu. Kamu juga binatang ganti kamu. Kamu binatang. Maka sekarang semua darah itu harus kepada Tuhan. Sebagai pembayaran atas hutang dosa. Semua darah harus untuk Tuhan. Maka darah tidak boleh untuk kamu. Karena itu kamu jangan coba-coba ambil darah untuk makan. Karena darah itu milik Tuhan. Sebagai di dalam darah ada nyawa. Maka diberikan pada Tuhan. Dan karena Tuhan berhak mengambil nyawamu. Yang sekarang diwakili oleh binatang ini. Maka tidak boleh ada orang yang makan darah. Ada orang makan darah. Itu sama dengan mengambil hak Tuhan. Maka dia harus dilenyapkan. Paham ya? Nah, coba perhatikan Imamat 4. Ayat 4. Sabar ya. Binatang itu harus diberikan. Tapi binatang juga tidak boleh sembarang binatang. Syarat binatang yang darahnya bisa dipakai untuk mengganti kamu. Binatangnya tidak boleh ada luka sedikit. Kalau ternyata binatangnya datang mau dikorbankan, telinganya lagi copot sebelah, tidak bisa. Kakinya pincang, tidak bisa. Ada lecet sedikit di tubuhnya, tidak bisa. Maka harus diperiksa, binatangnya tidak boleh ada luka. Inilah yang disebut tidak bercacat, tidak bercela. Imamat 3 ayat 1. Jikalau yang dipersembahkan itu darah dari lembu, seekor jantan, seekor betina, haruslah ia membawanya yang tidak bercela. Maksudnya tidak ada luka, mulus. Bilangan 28 ayat 9. Haruslah kamu mempersembahkan pada Tuhan sebagai korban api-apian, sebagai korban bakaran, 2 ekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Nah, darah binatang-binatang yang tak bercela itu hak akan mengganti darah kamu. Bahwa ini betul-betul sifatnya substitute, penggantian. Maka ketika imam menyembelih binatang korban, imam itu harus taruh tangan di kepala binatang. Jadi misalnya ada kambing atau domba, saya imamnya. Maka tangan kiri saya itu harus di kepala binatang itu. Baru saya gorok, curahkan darah binatang itu. Tapi saya harus ada doa. Doa karena doa itu intinya begini, doa itu. Sebenarnya saya yang harus digorok di sini. Darah saya yang dicurahkan. Tapi sekarang saya digantikan oleh binatang ini. Simbol taruh tangan di kepala kambing domba itu tanda bahwa binatang ini yang ganti saya. Perhatikan Imamat 1:4-5. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu. Sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Jadi tangannya harus taruh di kepala binatang ini untuk menggantinya. Ya. Kemudian haruslah dia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imamat 16:21. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan. Jadi ini kambing jantannya ada 2. Ya, kambing jantannya ada 2. Nanti satu disembelih, satu tidak. Tapi pokoknya mau disembelih, taruh tangan dulu, baru sembelih. Tapi ada satu kambing yang tidak boleh disembelih. Tapi tetap harus diletakkan tangan di atas. Untuk apa?
perhatikan ya. Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, karena yang satu sudah disembelih. Dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun yang dosa mereka, harus menggunakan semua itu ke atas kepala kambing jantan itu. Taruh, mengaku dosa di atas kepala kambing, dan katanya dosa-dosanya di-offer ke kambing. Habis itu kambing ini diusir ke padang gurun. Kambing ini harus warna hitam. Kenapa? Kambingnya tidak salah, tapi dosa orang Israel ditimpakan pada kambing ini. Maka orang yang tidak bersalah tapi dijadikan bersalah, itu biasa disebut sebagai kambing hitam. Itu dari sini, ya. Nah, kalau begitu kambing domba itu perwakilan kita. Maka begitu juga dengan yang disembelih, harus mewakili. Pada akhirnya kita melihat di seluruh upacara perjanjian lama, darah memainkan peranan yang penting. Semua itu harus dengan darah. Contoh, Keluaran 24, 6-8. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya ke mezbah. Jadi darah harus siram di mezbah. Kemudian Musa mengambil darah itu, menyiramkannya kepada bangsa itu. Kasih percikan. Ya, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan. Itu darah perjanjian, itu darah binatang. Makanya nanti Yesus bilang, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Itu bukan ngomong-ngomong sembarang. Itu mengambil tradisi perjanjian lama. Di mana darah binatang dipercik ke atas orang Israel oleh Musa. Imamat 4, 5-7. Imam harus diurapi, harus mengambil sebagian dari darah lembu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercik sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam harus membubuh sedikit lagi dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah, pembakaran ukupan dan wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkan di bagian bawah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah pertemuan. Pasal 14. Tetapi burung yang masih hidup harus diambil bersama-sama dengan kayu aras, kain kermisi dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu, semuanya harus dicelupkan dalam darah burung yang sudah disembelih di air mengalir. Kemudian dia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan. Jadi ini untuk orang kusta. Kalau mau tahirkan orang kusta, kasih darah. Ya, harus memercik 7 kali kepada orang yang ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu harus dilepaskan ke padang. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan orang yang akan ditahirkan. Ayat 51. Lalu dia harus mengambil kayu aras dari hisop, kain kermisi, dan burung yang masih hidup, mencelupkan semuanya dalam darah. Kemudian dia harus memercik kepada rumah itu 7 kali. Dengan demikian dia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung dan seterusnya. Darah dipakai semua, darah semua dipakai. Maka penulis surat Ibrani menyimpulkan semua penggunaan darah di perjanjian lama dengan mengatakan, Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, jadi darah itu penting di perjanjian lama, mengganti kita. Pertanyaan kita sekarang, bisakah dosa ditebus dengan darah kambing? Bisakah darah domba menebus kita? Bisakah darah lembu menyucikan hati kita? No. Kalau memang tidak, mengapa Tuhan dalam perjanjian lama memerintahkan pencurahan darah binatang? Karena sebenarnya darah binatang dalam perjanjian lama itu cuma bayangan. Darah binatang dalam perjanjian lama hanya sekedar gambaran, bayang-bayang, tipe. Coba perhatikan Ibrani 9. Ini adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan yang dipersembahkan korban persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka. Tidak bisa sempurna. Ayat 10. Karena semuanya di samping makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan, hanya peraturan-peraturan hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Itu terbatas. Sampai waktu pembaharuan, semua korban darah binatang stop. Pasal 10 Ibrani. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang.
bukan hakikat keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadat tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali selama-lamanya. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun, orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan, darah domba jantan menghapus dosa. Tidak mungkin. Kalau begitu, di perjanjian lama yang semua darah itu sebenarnya bayangan. Bayangan dari apa? Dari satu darah yang akan datang di kemudian hari. Lebih mahal dari darah kambing, lebih mahal dari darah domba, lebih mahal dari darah lembu, lebih mahal dari semua darah di perjanjian lama. Darah siapa? Darah domba, tapi ini bukan domba biasa. Darah anak domba, tapi bukan anak domba biasa. Ini darah anak domba Allah, Sang Mesias. Itulah sebabnya waktu Yohanes Pembaptis lihat Yesus di Yohanes 1 ayat 29, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan itu merujuk kepada Kristus. Maka binatang-binatang dengan seluruh sistem darah di perjanjian lama itu memuncak pada Kristus. Jikalau dalam perjanjian lama tipenya, bayang-bayangnya darah binatang harus dicurahkan demi penebusan, maka antitipenya yaitu Kristus mencurahkan darahnya untuk penebusan kita. Bedanya, karena darah binatang tidak bisa menyucikan sebenarnya hakikatnya, maka tiap hari darah binatang harus terus dikorbankan. Setiap tahun darah binatang dicurahkan terus. Tapi karena darah anak domba Allah itu sempurna dan mahal, maka dia tidak perlu setiap hari mengorbankan darah. Cukup satu kali selama-lamanya dia menebus dan menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang kepada mereka darahnya dicurahkan. Kenapa binatang korban harus tidak ada luka, tidak ada cacat celah? Itu untuk menggambarkan Kristus yang tidak berdosa sama sekali. Itulah sebabnya Petrus berkata, kamu telah ditebus dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengan semua latar belakang ini, maka saudara menjadi mengerti pentingnya darah Kristus. Sama seperti darah binatang menggantikan orang di perjanjian lama, darah Kristus itu adalah penggantian untuk semua orang yang ditebus. Dengan latar belakang dan konsep ini, maka kita bisa lihat, mengerti peranan darah Yesus bagi kita. Apa peranan darah Yesus? Pertama, darah Yesus menebus dan mengampuni kita. Efesus 1 ayat 7, oleh darahnya kita beroleh penebusan dan pengampunan. Wahyu 5 ayat 9, dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Membeli ini adalah menebus. Darah Yesus menyucikan kita. Ibrani 9 ayat 14, darah Kristus menyucikan hati nurani kita. Darah perjanjian menguduskan. Ibrani 13 ayat 12, menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Darah Yesus membenarkan dan membebaskan kita dari hukuman Allah. Roma 5 ayat 9, dibenarkan oleh darahnya pasti diselamatkan dari murka Allah. Darah Kristus bikin kita damai dengan Allah. Efesus 1 ayat yang ke-20, pendamaian oleh darah. Darah Kristus bikin kita berani menghadap Allah. Ibrani 10 ayat 19, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Darah Yesus membuat kita sekarang dekat dengan Allah. Tadinya kita jauh, sekarang kita dekat. Efesus 2 ayat 13, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah Kristus melepaskan kita dari dosa. Wahyu 1 ayat 5, melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Maka di sini kita bisa lihat darah ini penting. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba, darahmu Yesus sucikan aku
Darah-Mu Yesus bebaskanku. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah. Kenapa semua lagu Kristen banyak darah? Karena latar belakang seperti ini. Berarti tanpa darah kita semua akan binasa. Karena tidak ada yang menggantikan. Tanpa darah Kristus, semua darah kita yang harus dicurahkan. Semua nyawa kita yang harus diberikan. Maka tidak ada satu orang pun selamat. Tapi darahnya lebih sempurna dari binatang perjanjian lama. Darah itulah yang membebaskan kita. Mahal bukan? Mahal.